Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 27 Maret sampai dengan 31 Maret 2023 ya. Jadi akhir bulan Maret ya. Saya akan mulai langsung, saya siapkan dulu untuk screen-nya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas ya, ICBP, INDF, CAM, Clio, Cepin, dan Java. Nah, kali ini saya akan bahas emiten yang berhubungan kecenderungan ke retail ya. Jadi retail, saya mulai langsung dengan Ace Hardware Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini Ace Hardware ya, dia memang MA20-nya jangka pendeknya dia masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Nah, di sini untuk Ace Hardware, ini kesempatan menarik kalau dia berhasil naik ke atas 490 ya. Kalau buy sekarang memang masih cenderung resiko ya. Jadi budayakan jangan melawan tren. Memang di sini, oh Pak Sunar, di bawah MA20 nggak masalah sih. Nanti dia juga breakout ke atas ya. Kita jangan terlalu kaku juga ya. Artinya kalau sebelumnya dia pasti breakout, nah kali ini belum pasti breakout ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Ini masih strong downtrend, jangan jangka pendek. Tapi kalau jangka menengahnya ini menarik. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini low-nya di 436. Di sini low-nya di 426. Di sini low-nya di 392. Jadi kalau jangka menengahnya dia masih cenderung oke lah ya, nggak terlalu kuat banget downtrendnya karena dia belum break dari lower low dari sebelumnya di sini. Ini low-nya kan 426, ini 436 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya MA20 atau garis saya 490, kita boleh tambah lagi atau average up ya untuk S hardware ini. Jadi pasang aja stop loss-nya di 436. Kalau dia turun di bawahnya kita jual dulu, tapi kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ini targetnya masih memungkinkan ke 600. Di sini ada checkpoint-nya di tengah-tengahnya ya. Kurang lebih checkpoint-nya di sini saya pakai acuan swing high di sini itu sekitar 550 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 550, kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 600. Target price itu bukan berarti uh, tercapai langsung kita jual, enggak ya. Memang di sini dia naik ke atas 600 kemudian dia gagal turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal ya, turun di bawahnya 600. Nah, kalau kali ini dia breakout, belum tentu dia gagal lagi. Tapi ya belum pasti dia berhasil ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kita selalu pasang trailing stop dan stop loss-nya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk grafik weekly-nya, ini kemungkinan kenaikannya ya, kalau dia recovery ya. Nah, ini di zaman COVID dulu dia turunnya sampai low-nya di sini ya. Itu dia sampai dengan 970. Dan di sini dia sudah tertekan jauh di bawahnya masa sebelum COVID ya. Jadi pemulihan COVID endemi dia malah turun-turun ya untuk S hardware ini ya. Ya mungkin tekanan dari kurs mata uang, kemudian juga harga-harga barang, inflasi naik seperti itu ya. Tapi di sini saya melihat kalau dia berhasil breakout ke atas 600 malah dia bagus ya. Kemungkinan besar bisa sampai ke 685 dan 810 itu untuk S hardware. Tapi dia butuh waktu mungkin nggak 1 bulan 2 bulan ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ada kemungkinan dia bisa pulih. Tapi kita jangan terlalu optimis juga, tapi jangan terlalu pesimis juga. Yang penting ada realistis, kita selalu pasang trading stopnya dan stop lossnya. Ini masih ada potensial bagus ya, untuk Ace Hardware. Oke, berikutnya untuk ERA. Nah, kalau kita lihat ERA ini apakah ada sentimen dengan uh, smartphone ya seperti itu ya, penjualannya mulai naik, apalagi kalau kita lihat di berita terakhir uh, penjualan black market dari Cina yang ilegal ya seperti itu ya, itu sudah kena tangkap banyak dan ini sudah mulai naik harganya untuk era, ada kemungkinan besar ini masih ada peluang untuk naik sampai dengan 585 ya, atau bahkan breakout ke atas bisa. Jadi jangan terlalu takut, oh Pak Sunar ini sudah naik tinggi, kalau saya buy sekarang nanti turun lagi tuh ya. Strateginya ini kan kalau kita perhatikan ya, ini sudah tes MA20-nya, jadi MA20-nya itu sudah dipotong ke atas. Dan kali kan saya sebutkan ya, kalau mau buy on weakness boleh di MA20-nya, ketika dia dari bawah ke atas dia potong, kemudian ditutup di atasnya, kita boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 530, kita tambah lagi atau average up, target price terdekatnya 565. Nah, yang mau tunggu di bawah lagi ya, boleh saja ada tunggu di 480. Tapi strateginya buy on weakness itu kalau turun di bawah 480, kita jangan langsung buy. Kenapa? Kalau Anda turun di bawah 480, Anda langsung buy. Itu ceritanya Anda tangkap pisau jatuh. Kita belinya kalau dia sudah berhasil memotong ke atas 480 ya. Jadi seperti ini sebelumnya dia turun, kemudian naik lagi ke atas 480, Anda boleh buy. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya, malah dia breakout ke atas 530, ya kita buy high, sell higher. Seperti itu ya. Jadi strategi saham itu kalau nggak buy low, sell high ya, buy high, sell higher ya. Seperti itu. Jadi
nggak semuanya buy low sell high. Kalau semuanya di saham itu buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang berani pakai strategi buy high sell higher karena dia follow the trend-nya, trend following. Lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk RALS, masih berhubungan dengan sektor retail yang sebelumnya lesu, eh, bahkan sebelumnya pidato dari Presiden Jokowi ya, dia menyebutkan spending masyarakat masih kurang ya seperti itu ya. Ini harga sahamnya sudah mulai naik. Nah, memang ini dia baru saja memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Jadi kesempatan untuk spekulasi buy on weakness seperti itu ya. Nah, yang menariknya dari RALS ini, kalau dia berhasil naik ke atas 655, dia ada kemungkinan besar ke 700 sampai dengan 720 ya. Kita lihat sebelumnya sini, dia dari atas turun koreksi sampai di bawah 655, kemudian dia berhasil naik ke atas, dia high-nya bisa sampai 715. Jadi minimum 700 lah. Jadi harga sekarang 655, kalau ke 700 ya lumayan profitnya seperti itu ya. Ini dia satu kali sebelumnya ya, dia naik, dia berhasil, ini naik, dia berhasil, ini naik, dia berhasil ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ini ada yang gagal di sini ya, naik ke atas 655, tapi paling tidak Anda bisa pasang trailing stopnya di sekitar area 670-an ya seperti itu ya. Ya masih lumayan profit lah ya dari 655 ke 670 ya. Jadi kalau dia misalnya gagal di tengah-tengah ya Anda mungkin bisa pasang trailing stopnya. Nah, di sini kalau yang mau buy boleh aja, buy-nya bertahap, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang stop loss-nya di mana kalau yang sudah punya? Ya Anda bisa pakai acuan di sini ya. Di sini saya pakai acuan swing dulu yang sebelumnya di sini di 620. Apakah ini ada berita aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Entah itu ada aksi korporasi atau enggaknya, Anda cek dulu beritanya. Memang jangan kaget. Kadang-kadang untuk RALS ini, oh dia naik tinggi pas sebentar, kemudian dia koreksi pullback ya. Anda kalau takut Anda tunggu aja buy weakness di area 620 lagi. Jadi buy weakness itu artinya turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Mungkin sebelumnya ada yang nanya, oh Pak Sunar, ini kalau ikut 620, sebelumnya gagal lagi loh di sini. Ya memang kalau kita bicara mengenai analisa teknikal ya, itu nggak bisa 100% akurat, nggak bisa ya. Begitu ya. Jadi yang penting adalah kita punya strateginya, di mana kita buy-nya, terus entry-nya di mana. Kalau dia gagal, kita pasang stop loss di mana. Kalau dia berhasil, ya jangan lupa pasang trailing stop-nya untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat ya. Kalau habis seperti itu, cukup. Kemudian satu lagi untuk dua lagi ya. Untuk emiten Gojek Tokopedia kali ini ya, Gojek Tokopedia, Goto ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini area buy weakness yang sudah pernah saya gambarkan sebelumnya untuk Goto ya. Jadi Goto ini saya memang sebelumnya gagal ya. Saya pasang stop loss-nya di 117. Waktu itu kena stop loss saya jual ya seperti itu ya. Saya sebenarnya sudah sebutkan untuk Gojek Tokopedia ini ya stop loss-nya ya. Kalau spekulasi buy. Bahkan pada waktu breakout saya nyarankan untuk buy. Ternyata gagal Pak Sunar. Oh berarti sesat tuh Pak Sunar. Enggak ya. Begitu ya. Karena memang sebelumnya itu MA20-nya sudah merangkak ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya. Jadi kalau dia breakout ya memang kita boleh tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Tapi kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya analisanya gagal itu belum tentu gagal juga ya seperti itu ya. Dan untuk Gojek Tokopedia ini saya sudah sharekan juga di grup kecil saya ya. Saya sudah buy, kemudian hari Jumat saya tambah lagi ya. Saya tambah lagi di area 113 ya. Saya sudah sharekan juga di grup kecil Telegram saya. Memang sih dia resikonya lumayan tinggi ya. Labanya turunnya banyak, tapi dilihat dari manajemen terakhir dan juga sudah terbukti ya, dia sudah mengurangi efek dari bakar-bakar uang, dia penjualannya juga mulai naik ya, tapi dia EBITDA-nya masih negatif. Ya, kalau dilihat dari e-commerce yang lainnya, ada yang sudah mulai positif EBITDA-nya, walaupun labanya masih negatif ya. Tapi di sini saya nggak lihat fundamentalnya, karena kalau kita lihat fundamentalnya untuk Goto ini memang ada dua pendapat ya. Yang satu bilang oh, masih rugi tuh, ruginya dalam banget. Ada yang pendapat kedepannya bilang kalau kita bicara mengenai beli saham, kita itu membeli masa depan, bukan membeli apa yang sudah terjadi ya. Memang yang sudah terjadi sekarang minus ya labanya. Nah, jadi diharapkan kedepannya dia itu profit. Nah kalau kita lihat dari big money yang koleksi saham Gojek Tokopedia ini, dia kalau nggak salah investasinya sekitar harga 120 aja seperti itu ya. Jadi kalau kita dapat harga sekarang ya sudah lumayan bagus lah. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya. Jadi saya buy-nya bertahap aja. Jadi kalau naik saya tambah lagi, tapi kalau turun saya pasang
stop loss ya seperti itu ya untuk Gojek Tokopedia. Jadi seperti itu ya tekniknya. Memang MA20-nya masih cukup mendatar, harganya masih di bawahnya. Jadi kesempatan untuk buy on weakness, buy-nya bertahap aja. Volumenya masih kecil ya dibandingkan sebelumnya. Di sini dia breakdown ke bawah, dia volumenya tinggi. Nah, yang menariknya di sini kalau kita lihat 121 itu adalah titik menarik ya. Kurang lebih MA20-nya ya 120. Ini MA20-nya 120,7 ya. Jadi 121 di sini kan volume tertinggi lah. Tapi kalau dia berhasil naik ke atasnya high yang sebelumnya di sini volume penurunan tertinggi, ada kemungkinan dia berhasil breakout lagi ke atas. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 128, kita jangan kaku. Misalnya, oh Pak Sunar, saya nggak berani buy. Langsung kalau kena 128 saya jual. Jangan terlalu serakah deh. Pokoknya kita dapat sekarang beli, nanti 128 kita jual karena sebelumnya turun. Jangan terlalu kaku ya. Karena kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi kalau dia breakout. Ya. Malah kalau dia naik ke atas 128, walaupun sebelumnya gagal ya, ini masih ada peluang untuk paling tidak ke 150 dan 180-an ya, seperti itu ya. Paling tidak ya terdekat 150-an lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Gojek Tokopedia. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil recovery, masuk lagi ke sideways-nya ya saat ini ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bukalapak. Bukalapak saya belum cek fundamentalnya ya, karena terus terang aja saya nggak ngikutin Bukalapak ya. Saya cuma ngikutin GoTo aja. Nah, kalau kita lihat Bukalapak ini masih dibayar 248 ya. Jadi masih resiko. Kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau MA20-nya sudah mulai dipotong ke atas. MA20 saat ini di 252,5 ya. Jadi kalau sudah dipotong di atasnya 252,5 atau 253-an ya, kita boleh mulai buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena masih cenderung downtrend ya, trennya jangka pendeknya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya resistennya di 276. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya, naik ke atas 276, target berikutnya 312. Di sini ada checkpointnya tengah-tengahnya sekitar 292 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up setelah 276. Jadi buy-nya kalau untuk Bukalapak sekarang masih resiko banget, walaupun dia sudah 2 candle hijau, tapi dia masih strong downtrend. Harga sahamnya itu masih di bawahnya MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, seperti itu ya. Volumenya juga masih belum kuat banget ya untuk mendukung menaikannya. Jadi Bukalapak tunggu aja. Kurang lebih cukup ya. Satu hal lagi, maaf satu lagi ya. Jadi ini ada 6 ya. Untuk ASI, Astra Internasional. Nah, kalau kita lihat mengenai Astra, ini sebelumnya dia gap up loncat jauh ya seperti itu ya. Karena isu dia akan membagikan dividen yang cukup tinggi ya. Kalau nggak salah isunya sih ada usulan 552 per saham. Tapi kita tunggu dulu rapat umum pemegang sahamnya ya. Jadi saham ini memang kemungkinan akan meroket karena sentimen dividennya lumayan tinggi ya. Dia rupsnya tanggal 19 April 2023 ya. Jadi masih bulan depan ya. Rencananya dia 552 per saham ya. Di Menara Astra ya, jam 11-an. Nah, menurut saya sih Astra ini menarik. Kenapa? Karena yang terakhir penjualan mobilnya mulai ada kenaikan ya, 11,43%. Apalagi juga ada sentimen yang cukup mendukung, yaitu pajak progresif kendaraan akan dihapus ya, rencananya seperti itu. Tapi nggak tahu apa sudah dilaksanakan atau belum. Merupakan sentimen positif ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat MA20-nya untuk ASI ini sudah mengarah ke atas, memang harganya belum naik tinggi ya. Ini kesempatan untuk buy ya. Potensialnya untuk sentimen dividen sampai bulan depan lah bisa naik sampai 6.800. Jadi kemungkinannya masih bisa menaik paling nggak ke 6.800 atau paling tidak di 6.000 di sini ya. Nah, ini sekitar 6625 sampai dengan konsentrasi candle di sini 6675. Jadi kalau mau buy langsung boleh aja. Pasang stop loss-nya di mana? Pasang di dua level 5.800 dan 5.600. Itu untuk ICI ya. Dia mau buy silakan. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini masih sentimen dividen cukup menarik ke depannya untuk Astra ini ya, grupnya Astra. Kurang lebih cukup ya. Untuk berikutnya nanti saya bahas di video lainnya, kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profi, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian kalau ada saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Memang saya terus terang aja untuk di YouTube channel, saya nggak seaktif dulu yang tiap hari kasih video ya, seperti itu ya. Jadi saya lebih cenderung ke seminggu satu kali, mungkin satu atau dua video, seperti itu ya. Tapi ada yang kasih komentar sih lebih enak seperti itu Pak Sunar, saya nggak bingung banyak. Tapi kalau sebelumnya kan
setiap hari ada analisa harian, dia juga bingung, terus kemudian kalau ngikutin ya kadang naik kemudian turun lagi, fluktuasi ya. Jadi kalau mingguan itu lebih enak, maksudnya lebih adem katanya seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Karena saya juga 2023 ini saya lebih fokus ke trading ya. Jadi untuk video maaf saja mungkin 1 minggu 1 kali gitu ya. Beberapa video saya buat. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Eh, Jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih, tetap semangat.